Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji baginya atas rahmatnya, hidayahnya, juga inayahnya kita kembali melanjutkan kajian kita di hari Selasa di akhir bulan ini. Tentunya seperti janji kita ingin membahas tentang kepemimpinan dalam Islam, dan sudah dikaji beberapa bulan yang lalu tentang kepemimpinan dalam Islam ini, dan kita bahas juga ikat kepemimpinan. Masih ingat mungkin ya, Ikhwatul Iman, atau mungkin sudah lupa ya, karena sudah lamanya tidak bahas lagi, karena kita memang banyak bahasan, hanya saja kita dekat dengan pilkada di kota lain, kota Jakarta atau kota yang lainnya, kecuali kalau di Bandung belum ada. Tapi ini sebagai pencerahan, semoga saja pada hari tanggal 16 ya, nanti yang berhasil itu adalah pemimpin yang muslim di Jakarta itu ya. Semoga kalau nggak nomor 1, nomor 3 gitu ya. Pokoknya witir. Kalau witir itu kan 1, 3 ganjil. Tidak boleh 2 ya. Tidak boleh 2. Witir itu 1 atau 3 ganjil ya. Nah itu semoga yang terpilih 1 atau 3. Ya, tentunya kita perlu pencerahan untuk pemilihan pemimpin itu, bagaimana Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup Islam telah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Pokok sikap pemilih yaitu sikap seorang pemilih, karena dalam Islam itu ada 2, pengangkatan khalifah dan juga biasa, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum, milih dengan cara musyawarah. Jadi memang ini setelah kita lihat bahwa tentunya adalah dewan pemilihan. Tentunya kalau belum musyawarah antara ulama, seharusnya antara ulama yang memang amanah, diberikan amanah dalam memilih pemimpin yang kuat, amanah, beriman, maka itulah bagaimana dalam Islam. Tapi memang sekarang kalau di negeri kita ini negeri demokrasi ya, jadi kalaupun melihat bagaimana apa yang harus kita lakukan ya, sebagaimana selama tidak memerintahkan maksiat, maka kita harus taat kepada ulil amri. Kalau kita disuruh milih dengan cara demokrasi, semuanya punya bebas hak memilih, ya sudah. Ya mungkin ini bukan cara Islam, tapi bukankah cara penegakan hukum itu termasuk dalam pimpinan itu
harus dimusyawarahkan bersama. Sedangkan memang pengetahuan mengenai hormat kepada ulama saja tidak ada. Tidak ada yang mempelajari dari pemimpin-pemimpin kita. Itu hanya menentukan di mana ketika ingin pemilihan bagaimana caranya si rakyat itu simpati kepadanya. Nah itu sehingga tidak ada gagasan untuk sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya kalau ditegakkan syariat ketakutan, takutnya gimana dan seterusnya. Nah itu tidak ada. Kita lanjutkan saja di hakikat kepemimpinan. Dalam kitabnya ini sudah dibahas bagaimana pertama kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran ada 3, yaitu adalah ikatan janjian antara dia dengan Allah. Jadi pemimpin itu akidah, kepemimpinan itu akidah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap pemimpin itu akan ditanya bagaimana terhadap bawahannya, terhadap rakyatnya. Pemimpin di rumah tangga akan ditanya siapa yang dipimpinnya, itu apakah telah menjadikan keluarga itu soleh atau tidak. Di RT, RW pasti akan ditanya. Ini berarti menyangkut akidah. Siapa bilang kepemimpinan tidak menyangkut akidah? Karena di mana dijelaskan di Al-Quran juga, kepemimpinan itu adalah akidah, ikatan perjanjian. Sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan perjanjian dengan Rabb-nya, dengan Allah. Kita buka, silakan Al-Baqarah 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan amanat. Lalu Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah firman, sungguhnya aku akan menjadikan kau seorang pemimpin bagi manusia. Ibrahim bertanya, dan keturunanku juga dijadikan pemimpin kah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, janjiku, amanatku ini tidak akan berhak diperoleh oleh orang-orang yang zalim. Nah, di sini jelas sekali kepemimpinan adalah akidah, ikatan perjanjian dia dengan Rabb-nya. Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim diamanati sebagai pemimpin. Kemudian tentunya anak keturunannya Ismail, Ishak diamanati sebagai nabi juga, tapi dia memimpin umatnya. Nah itulah bagaimana yang pertama. Karena kepemimpinan adalah amanah. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dan menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sewenang-wenang, seenak-enaknya mengambil harta yang miskin, perkaya, zalim,
enak-enaknya, atau sampai menistakan agama. Ini bukan akhlak seorang pemimpin, bukan akhlak pemimpin sejati. Tidak ada kepemimpinan sejati dalam orang-orang yang seperti demikian. Maka bismillah, kalau dia menjalankan ikatan dengan Rabb-nya, apabila dia sudah dipilih, yang mengamanahi itu bukan manusia yang memilihnya, bukan rakyat yang memilihnya, bukan rakyat yang simpati kepadanya, tapi Allah yang mengamanati dia. Pertanyaannya, bagaimana jika diamanati orang kafir? Yaitu pun diamanati. Hanya Allah juga menguji orang-orang yang beriman. Karena memang sudah dilarang. Nanti kita sebut di sini 2 ayat. Banyak sekali ayat-ayatnya tentang larangan Allah memilih calon pemimpin kafir. Akhirnya Allah, karena umatnya ini tidak mau menjadikan pelajaran, ibrah atau hikmah, akhirnya Allah pilihkan amanahi orang yang kafir. Nah inilah berkata jika ba'dot dolimina ba'dot bima kanu yaksibun. Surat Al-An'am 129. Dan yang demikian itu Allah angkat sebagian orang-orang zalim, bagiannya itu karena perbuatan kalian, jadi karena perbuatan kita. Kenapa kita pilih pemimpin yang itu? Akhirnya yang terpilih si gubernur naik tahta presiden. Calon presiden ini asalnya gubernur, padahal baru menjabat 2 tahun. Hanya yang gubernur, dia angkat dari gubernur jadi presiden. Bagaimana ceritanya? Kemudian wakilnya ini orang kafir naik jadi gubernur. Nah ini kesalahan kita, dolim kita ini. Kenapa kita miripnya? Tapi ya saya tidak mau menyalahkan juga sebenarnya, di mana memang presiden sekarang muslim dan masih melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat mungkin tidak perlu untuk ditaati, karena memang kalau akidah salaf itu memang menaati pemimpin walaupun bertindak zalim atau dia tidak merintahkan kepada maksiat, tapi memberi nasihat aspirasi ketika terjadinya masalah. Itu berinya aspirasi nasihat, tentunya dengan baik, tertib, walaupun misalnya dengan banyak atau melakukan aksi seperti kita yang sudah berlalu, itu sebagai nasihat kepada pemimpin. Kita kan tidak busuk, tidak gontok-gontokan, tidak terjadi perkelahian, tapi kita melakukan aksi. Nah itulah nasihat kepada pemimpin. Tapi tetap taat selama dia tidak meniru maksiat. Tapi ada kriteria yang paling pantas ditaati. Bukan hanya ditaati, karena dia bukan seorang yang pandai agamanya. Kalau menaati seorang yang bodoh, itu berarti kita juga zalim. Menaati seorang yang bodoh, kemudian yang bodoh itu merintahkan walaupun bukan maksiat, tapi malah membuat kita tepit dalam beragama. Nah itu berat, itu semakin jauh dari akidah yang disepakati atau akidah dari ikatan kita dengan Allah. Ikatan itu dari Allah dan kita.
Kalau bahasa kita hablum minallah. Artinya dengan pemimpin, dengan rakyat, dengan warga, hablum minannas. Itu harus dijaga. Harus dijaga. Kalau istilah Al-Quran, hablum minallah itu artinya ini ada ikatan dengan orang-orang yang inilah di surat Al-Imran. Kalau hablum minannas itu jizyah kalau dalam Al-Quran. Kalau hablum minallah adalah Allah yang mengikatkan kita sebagai orang-orang yang beriman. Tapi kalau hablum minannas dalam Al-Quran, contohnya ini ya, contohnya adalah orang yang kafir yang bayar jizyah. Berarti itu ada peraturan antara hablum minallahnya dengan hablum minannasnya. Adanya keteraturan. Selanjutnya, balasan dan upah seorang pemimpin sungguhnya hanyalah dari Allah di akhirat, bukan kekayaan dan kemewahan dunia. Karena itu pula ketika sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari meminta suatu jabatan. Jadi kalau dalam Islam, melihat hadis ini dilarang sebenarnya meminta jabatan. Tapi kebanyakan kita minta jabatan, mencalonkan diri. Nah ini, lihat bagaimana kisah dari Abu Dzar saja. Nabi mengatakan kamu itu lemah dan ini adalah amanah sekaligus dapat menjadi sebab kenistaan dan penyesalan di hari kiamat kalau disia-siakan. Pasti dia merasa nista dirinya untuk menyesal di hari kiamat. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Nabi ketika ada seorang sahabat yang minta jabatan kepada beliau. Orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah kepada kami jabatan pada salah satu bagian yang diberikan Allah kepadamu. Jawab Rasulullah, demi Allah, wallahi, kami tidak akan mengangkat seorang pun pada suatu jabatan kepada orang yang menginginkan ambisi atau jabatan itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di jalan larangan meminta jabatan. Hanya kalau kita lihat keadaan sekarang, tentunya namanya yang kita kalau punya jadi jabatan harus punya kekuatan, dua kekuatan. Nanti kita ini ada kriterianya. Ketiga, kedua ya. Kedua, kepemimpinan itu menuntut keadilan. Keadilan yang dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Lihat Quran surah Al-Qad bahkan ayat surah ke-38 ayat 22. Kita tahukan ayat 22. Ini lumayan banyak, tapi saya ambil yang sesuai alasan. Nah ini. La takut. Nah, Osmani Bako Bakuna ala ba'din Fakun bainana yang hakim wala tustin Ba'dina ila sawa'in sirat. Sebagian dari kami berbuat zalim pada sebagian yang lain, maka berilah keputusan di antara kami secara adil. Jadi ini ada umat dari Nabi Daud supaya diputuskan secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran, tetapi berjalan kami ke jalan yang lurus atau jalan mengikuti hawa nafsu. Karena di sini
tentunya ini adalah sebuah keadilan. Dalam Al-Quran saja disebut, dalam Al-Quran itu disebut di mana firman Allah surat Shad ayat 22 ini saya menjelaskan bahwa keadilan itu tentunya Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, maka tentunya harus memberikan putusan dengan adil, dengan mengikuti hawa nafsu. Melalui hambanya Allah memberikan amanat. Jadi melalui hambanya Allah memberikan amanat tersebut supaya ditegakkan dengan adil, dengan hak sesuai haknya, dengan mengikuti hawa nafsu. Karena juga dilakukan dikemukakan oleh Ustaz Hafizuddin. Kenal ya? Dulu itu ada pencalonan Ustaz Hafizuddin pada tahun 2003. Beliau berkata, menurutnya pengertian pemimpin menurut Islam yaitu yang harus dipahami pemimpin berarti umaro yang sering disebut juga ulul amri. Surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Tapi dalam satu hadis, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada siapapun apabila dia menyuruh maksiat kepada pencipta. Maksudnya ketika dia menyuruh maksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan padanya. Dalam ayat tersebut juga Anisa ayat 59, ini salah nulis ya, bukan ayat 5 ini salah nulis. Nah, 59 nanti dicek saja. Ulil amri itu penguasa adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurusi urusan rakyatnya. Yang ketiga, pemimpin disebut juga sering disebut khadimul umat, pelayan dari umat. Pelayan dari umat, kenapa? Karena menurut istilah seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Jadi dia itu harusnya melayani masyarakat. Kebanyakan di kita, calon itu minta dilayani. Ini keliru. Nah, ini dengan demikian dalam Al-Quran dan juga hadis dalam sunnah mengikat kepemimpinan sejati, yaitu adalah seorang pemimpin yang sanggup bersedia menjalankan amanah dari Allah untuk mengurus dan melayani umat atau masyarakat. Kita sebenarnya surat Al-Baqarah 124 tadi bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Maka Allah melarang kaum mukminin memilih calon pemimpin yang tidak memiliki amanat. Kalau calon ini tidak memiliki amanat, jangan dipilih. Dalam Al-Quran juga pengangkatan seseorang berdasarkan kekuatan dan amanat. Nah, ini kriterianya. Ini umum ya. Inna khairu man ista'jaratal qawiyul amin. Ini kita Nabi Musa yang bekerja kepada Nabi Shu'aib yang memiliki Nabi Shu'aib itu 2 putri. Salah satu putrinya mengatakan, sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dipercaya. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa kuat dan amanah ini adalah umumnya kriteria seseorang, baik ya seorang karyawan, pimpinan, manajer,
atau kita pilih seorang misalnya mengamankan kita mengamanati Allah mengamanati melalui kita pilih seseorang untuk menjaga dagangan kita, menjaga kunci itu saja itu amanah. Hal yang kecil tapi itu juga amanah, menjaga kunci, terus menjaga kemari, satpam itu amanah. Harus yaitu punya kuat dan amanah kriterianya secara umum. Atau tentunya ketika masalah besar yaitu kepemimpinan suatu negara, tentunya harus mengangkat yang kuat dan amanah. Jika kedua-duanya berkumpul bersamaan, maka sempurnalah pekerjaannya. Al-Qawi yaitu kekuatan yang dimaksud ilmu, fisik, strategi dan sebagainya. Tentunya agar dia bisa memimpin ketika adanya pemimpinan dia itu harus aman, sejahtera. Karena kalau lemah, pastinya musuh mudah memborbardir. Bahasa itu ya, bahasa kita memborbardir atau mudah mengkocar-kacir negara kita. Ini karena emang ternyata kita itu mudah dikocar-kacir Cina atau tetangga itu ya. Itu karena kita lemah, kekuatan ilmu kita sangat minim. Kekuatan ilmu dari segi kepemimpinan, apalagi segi agama yang sangat minim. Nah itulah sehingga tidak ada keamanan yang terwujud. Nah itulah di mana pemimpin yang Al-Qawi, Al-Qawi ini bisa bermanfaat sehingga adanya keadilan, keamanan, kesejahteraan, untuk suatu rakyat. Al-Amin itu dapat dipercaya. Itu masdar dari amanah yu'minu imanan. Iman sendiri artinya percaya. Dari sini pengangkatan harus dari perilaku amanah. Dan iman itu sendiri yaitu dari kalangan kaum mukminin. Amanah itu satu kata atau satu tempat bahwa ujung-ujungnya adalah iman. Amanah yu'minu imanan. Kesananya kenapa sampai kamar butuh itu supaya orang itu tentunya membedakan amanatan itu untuk masdar tentunya itu sebagai ciri bahwa selain dia itu menempatkan dengan baik, tentunya punya kepercayaan dari orang lain dan dia juga punya keimanan. Nah itulah perilaku orang pemimpin. Tentunya dari kalangan kaum mukminin. Jadi ciri kepemimpinan itu disinilah pada kaum mukminin. Jelas. Pemimpin ini kaum mukminin akan berguna sebagai khadimul ummah, pelayan masyarakat, pelayanan kepada umat, melaksanakan kepemimpinan dan melaksanakan kepentingan umat. Kepemimpinan dia laksanakan, kepentingan umat juga dia laksanakan. Bahkan wajib ditaati. Pemimpin yang seperti ini apabila bukan memerintahkan kepada maksiat, selama perintahnya adalah ketaatan, maka wajib ditaati. Maka itu Allah melarang secara jelas dan memperingatkan kepada kita. Lihat saja, orang yang zalim itu tidak akan Allah berikan amanat. Dan orang-orang yang zalim itu Allah firmankan juga termasuk Yahudi dan Nasrani. Jelas. Satu ayat dulu, la yattakhidil mu'minina
awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali-wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala melarang, ini kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang mukmin berpihak kepada orang-orang kafir dan mereka meninggalkan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengancam perbuatan tersebut, memilih orang-orang yang kafir itu diancam oleh Allah. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Ini masih ada lanjutannya. Kecuali kalau dia dalam tekad dalam surat Al-Imran ayat 28. Ini masih bersambung sebenarnya. Jadi kalau seorang memilih pemimpin kafir, dia lepas dari ikatannya dengan Allah, tidak akan mendapatkan pertolongan, hidayah, rahmat, itu bisa jadi saja semakin jauh. Coba kita lihat di Al-Imrannya. Ayat 28. Jalla antas taku minkum tuqom ayuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Kecuali karena siasat tekad menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah peringatkan kamu akan diri. Peringatkan, Allah itu peringatkan akan dari maksudnya dari siksanya. Ini terjemahan nikahnya harusnya diperbaiki. Maksudnya siksanya kepada dirinya. Peringatan kamu akan siksanya kepada dirinya. Ayuhat yarukumullahu nafsah. Itu yang terjemahnya harusnya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi kalau suatu wilayah itu didominasi mayoritas kaum mukminin, tentunya kaum mukmininlah yang paling berhak menjadi pemimpin. Bukan hanya paling, justru dia satu-satunya yang hak. Kaum mukminin itu satu-satunya yang hak. Tidak ada kaum yang lain yang hak kecuali hanya orang-orang yang beriman. Itu yang hak. Maka ini ayat yang ini yang dimaksud illa antasaku minhum tuqoh, itu apabila menjaga siasat ketika mayoritas dipimpin oleh orang-orang kafir. Ini dipimpinnya oleh orang-orang kafir, maksudnya mayoritas masyarakat rakyatnya orang-orang kafir. Jadi mayoritas calonnya orang kafir. Tidak ada salah satu pun, tidak ada satu atau dua kaum mukminin calonnya. Semuanya dari kafir. Bukan mayoritas, ini berarti semuanya dari orang kafir. Kalau mayoritas berarti masih ada. Berarti kalau mayoritas, pilih saja kaum mukminin ini. Walaupun mungkin dia sedikit yang milih, tapi itu kewajiban kita memilih kaum mukminin. Kalau dari kaum mukminin. Tentunya ketika semuanya calonnya orang kafir, semua masyarakatnya kebanyakan orang kafir, semua calon orang kafir, ya mau tidak mau pilih yang menurutnya paling sedikit. Itu menjaga tekad atau menjaga siasat. Tapi tentunya kalau sampai memilih orang-orang yang zalim, maka Allah mengancam bahwa siksanya akan ditimpakan kepada kita. Yang terakhir ya, ini
surat yang dimasukkan juga surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, wali-wali bagimu. Sebagian mereka adalah aulia, wali-wali sebagian yang lain. Barang siapa yang di antara kamu mengambil mereka sebagai aulia, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tapi sekarang kan malah ulama dikriminalisasi atau kita malah disuduti terus-menerus, gitu ya, umat Islam disudutin, gitu ya. Jadi itu nggak layak, semuanya jadi pemimpin, gitu ya. Tapi tentunya jangan langsung main kudeta. Ini kan masih dalam yaitu melaksanakan mendirikan sholat. Dan dia juga sholatnya waktu 2 Desember lalu itu kan bersama kita, gitu ya. Kecuali kalau dia menyuruh maksiat, nah itu beda lagi. Kalau menyuruh kepada kafiran, berarti emang ada kudeta, boleh. Tapi kalau menyuruh kepada ketaatan, selama dia menyuruh kepada ketaatan, tidak menyuruh maksiat, itu harus ditaati. Aulia itu jamak dari waliyun. Itu menurut Ustaz Qurnain Sunusi, aulia itu memang banyak pengertian, tapi ulama sepakat kepadanya. Dan ini bukan ayat multi tafsir, bukan, salah. Kalau kita lihat, tidak ada ulama yang sepakat, atau sahabat pun tidak sepakat. Seperti Alif Lam Mim, sahabat tidak akan sepakat mengenai maknanya. Akhirnya mereka kembalikan kepada Allah, bahwa Allah yang mengetahui maksudnya. Itu sebagai wujud mereka beriman kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, walaupun mereka mungkin menawil tentunya dengan ilmu mereka. Tapi ini bukan ayat multitafsir, karena ini semua ulama sepakat. Walaupun memang aulia itu punya banyak pengertian, bisa jadi berwali berlindung kepada orang kafir, atau loyalitas kepada orang kafir, setia, cinta, atau mendengarkan sesuatu hiburan dari orang kafir, atau ketika misalnya cintai seorang sepak bola orang kafir, kita tidak jawab. Kalau kita cinta sahabat, ingin dirahmati kehidupan kita, cintailah para sahabat, kaum mukminin, cintailah bagaimana Rasul dicintai daripada keluarga kita sendiri, daripada kalangan kita sendiri. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada kalangan kita sendiri, itu yang dirahmati. Jadi kita kebanyakan dominasi kepada ini pemain bola, kita menghargai dapatkan FIFA Ballon d'Or, apa itu ya, FIFA Ballon d'Or, kemudian dapat penghargaan apa itu dan sebagainya lah. Ya itu jadi salah itu sebenarnya. Karena itulah juga mengikuti perayaan mereka juga itu mengangkat mereka sebagai aulia. Maka istilah wali juga ini bisa wali yatim, wali orang yang terbunuh, atau wali wanita. Tapi wali yang dimaksud ini dalam Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa wali yang dimaksud adalah bertanggung jawab pada urusan-urusan mereka, semacam pemimpin yang negeri itu juga adalah mengepalai, mengurus kaumnya.
dan mengatur dalam hal memerintah dan melarang. Nah itulah seorang tingkatnya seorang aulia. Berarti jelas aulia itu memang punya banyak makna. Kita kok ada gitu ya, aulia digantikan dengan dimaknai dengan teman setia. Ya itu memang kalau melihat secara bahasanya kalau aulia itu banyak maknanya seperti yang tadi saya terangkan doang mau doa mau fikih. Berarti memang banyak pengertiannya aulia itu, tapi semua sepakat. Tapi kalau misalnya tentunya aulia ini diartikan teman setia saja, berarti salah. Aulia diartikan teman setia saja, salah. Kalau salaf itu Salafun lain mengatakan bahwa aulia itu tidak diterjemahkan teman setia. Aulia tidak boleh diterjemahkan teman setia. Terjemahkan saja wali-wali. Berarti jamaahnya umum semuanya, tidak boleh loyalitas kepada Yahudi maupun Nasrani, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi aulia tidak boleh diterjemahkan teman setia. Sudah banyak ya surat terjemah. Kalau kita lihat aulia itu teman setia itu ya terjemahannya ya. Sudah bagaimana itu ya? Ya justru harus mengkaji, bukan malah menyerahkan. Sudah bagaimana? Harus belajar kita ini. Jangan tahu gitu ya, diartikan saja teman setia. Padahal maknanya aulia itu banyak. Tidak boleh terjemahkan teman setia. Itu kata Ustaz Zulkarnain. Banyak maknanya. Terjemahkan saja wali-wali. Atau yaitu larangan loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, larang loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani. Mengangkat mereka sebagai wali-wali. Jadi itu pengabaran dari Allah, dan Allah peringatkan kaum mukminin bahwa barang siapa yang di antara kalian mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Maksudnya sama-sama zalim. Orang Yahudi Nasrani zalim, dan kita juga kalau mengangkat mereka berarti kita sama-sama zalim. Itu yang diterangkan dalam surat Al-An'am tadi, Al-An'am 129. Maka sungguhnya Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qur'anul Azim. Ya itu saja. Kita lanjutkan besok dengan kajian akhlak. Untuk Senin depan nanti kita lanjut di buletinnya tentang larangan Allah memilih pemimpin kafir. Rabu besok itu tentang akhlak, kedaluan akhlak Rasulullah, dan juga nanti Selasa depan itu tentang tauhid, dan Rabu depannya lagi berarti tentang tafsir. Karena memang ini adalah hari terakhir di bulan Januari. Jadi kalau biasanya Selasanya yang harusnya sekarang tauhid, berarti digeser jadi Selasa depan tauhidnya ya. Kita lanjut besok tentang akhlak. Terima kasih. Walafu minkum kepada kita sebenarnya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.